Oke, selamat pagi buat semuanya. Shalom, shalom. Buat yang di Zoom meeting juga selamat pagi. Mari persiapkan hati. Kita buka hati, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, pagi yang luar biasa. Kami percaya Tuhan pagi ini kami mau awali hari kami bersama dengan Tuhan Yesus. Menikmati hadirat Tuhan. Kami membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan setiap hati ini. Menaikkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Roh-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Ketika kami memasuki, menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu itu ada bagi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hati yang rindu, kami bawa setiap hati yang mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Amin. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Kita masuk tata sucinya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ini saatnya Tuhan. Kini saatnya. Amin. Berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji Tuhan. Mari memuji. Angkat tangan, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci. Kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Yes. Mari puji Yesusku, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha
bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji Yesusku. Glory, glory, glory. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Amin, amin, amin. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Amin, amin. Kita masuk hadiratnya Maha, dengan hati yang sungguh. Oh, kita masuk, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata, membawa hati yang rindu Tuhan, bersama para malaikat. Terima kasih atas perkenananmu menyembah. Terima kasih Tuhan. Mari puji Yesusku, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Sekali lagi katakan dengan sungguh, kita masuk tata suci. Kita masuk tata sucinya bersama. Amin ya Tuhan. Luar biasa Bapak. Kemurahan yang Kau limpahkan atas kami ini luar biasa Tuhan. Perkenanan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami masih diberi kesempatan menikmati dengan sungguh hadirat kudus-Mu. Jesus, Jesus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Amin, amin, amin. Yes. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah.
puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Oh, kita masuk hadirat, kita masuk hadirat, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Yes, semua membawa sukacita, membawa damai Tuhan. Di saat kami menikmati hadirat-Mu, kami percaya pemulihan itu terjadi. Yes, kami mau alami hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Menikmati Engkau, Haleluya. menikmati Engkau Tuhan. Ya Rabbi, ya kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu dahsyat Tuhan, kasih-Mu dahsyat bagi kami, bagi kami. Bayar. Thank you buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Glory, glory. Raja Daud menuliskan sebuah kalimat yang Mazmur berkata, seperti rusa yang haus yang rindu akan aliran sungai-Mu, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Amin. Yes Tuhan. Biar pagi ini Tuhan kami datang dengan kerinduan kami kepada Tuhan. Ya namakan Sebab hanya Engkau pribadi yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Engkau pribadi yang dekat dengan kami. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada bagimu seluruh isi hatiku. Hari pagi ini di hadapan Tuhan dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, ya, tinggal dalam indahnya. Dimanapun saudara berada, mari datang di hadirat Tuhan.
Sekali lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi Hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama dari awal katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan. mari rindukan Tuhan lebih dari segala-galanya pagi ini. Mari curahkan isi hati di hadapan Tuhan pagi ini. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Amin. Oh, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat Ini kerinduan kami lagi hari-hari ini. padamu. Kami mau tinggal bersama Tinggal dalam mau dekat indahnya padamu, ya dekapan kasih-Mu. Ini berkata hanya Engkau, Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan hanya Engkau, Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama sekali lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau.
pribadi yang mengenal Amin, hatiku. Amin, amin. Ya. Bagimu seluruh hati. Amin. Dan bawaku Amin Tuhan. lebih dekat lagi. Hidup ini, setiap langkah kami Tuhan, tinggal dalam kami bawa semakin hari semakin melekat. Yes. Sekali lagi, sekali lagi. Ya karena Pribadi. Amin. Amin. Tiada Yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Oh amin. Yes. aku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal Hatiku, amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan Kasih-Mu. sekali lagi Yes. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Karena kasih. Ya la 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 la. Kami ada karena bentuk kasih Tuhan.
Biar hati Bapa itu turun bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Kau tetap yang terbaik, sangat baik Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu luar biasa bagi kami. Terima kasih. Thank you Tuhan. Terima kasih Bapak. Glory. Glory. Terus Kau ingatkan kami Tuhan. Terus Kau ingatkan kami anak-anak-Mu betapa Engkau sangat mengasihi, mencintai kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Nyatakan Dia baik. Yesus, yes, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Amin. Yesus, yes, Kau sungguh baik. Yesus, amat baik, sangat baik, sangat mencintai kami. Thank you Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ya syakadadadadadadadada bayar. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, oh Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, amin, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Yesus, Kau sungguh baik, oh Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, oh Yesus, amin. Sangat baik Tuhan, Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, oh kasih-Mu, kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, kasih-Mu, kasih-Mu, nyata di dalamku. yes. Engkau yang terbaik. Terkadang ketika kami tidak baik, Tuhan Yesus kami tetap yang terbaik. Terkadang ketika kami tidak setia, Engkau tetap yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih atas kebaikan yang tidak pernah berhenti, atas cinta yang tidak pernah berhenti. Kau pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Walaupun di luar sana ada banyak hal yang membuat kami kecewa, tapi tinggal di dalam-Mu tidak membuat kami kecewa. Thank you. Thank you. Mari sekali lagi nyatakan kebaikannya. Yesus, Kau sungguh baik. Yes. Yesus, nyatakan dengan sungguh cintanya, kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Kau layakkan kami Tuhan. Yesus, Yesus teramat baik. Yesus teramat baik. Ini yang sangat luar biasa, katakan. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yes, kasih-Mu nyata Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Kasih-Mu, kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Engkau yang terbaik.
kasih-Mu nyata dalam hidupku. Lebih kasih-Mu nyata dalam setiap langkahku. Haleluya. Oh, kasih-Mu nyata dalam keluarga kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam masa depan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata atas pekerjaan setiap kami. Oh, selalu ada kasih-Mu Tuhan. Selalu ada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata atas pelayanan kami. Kasih-Mu nyata atas setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Ada Yesus. Ada Yesus. Oh, kasih-Mu nyata. Bahkan atas masa depan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ada kasih yang nyata yang kami nikmati hari ke sehari. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, ya la 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 la. Ya la 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 masih di bayar. La 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 la. Oh, syakara Bapa 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 ya la bayar la bayar. Ya la 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 la. Yes. Sungguh kami jatuh cinta karena Engkau Tuhan. Sungguh kami sangat jatuh cinta karena Engkau Tuhan. Yes. Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Sama-sama katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Sekali lagi katakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Mari lebih tinggi lagi, mari angkat tangan berkata, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Amin. setia. Biar suara rohmu yang lebih kuat, katakan sama-sama. Kau lebih Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih tahu, kau lebih tahu Yang terbaik bagi Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yang setia. Tuhan Yesus sanggup memulihkanmu. Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya, haleluya. Yes, yes, yes. Yes. Thank you, Lord. Kau penolong yang setia bagi kami. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur. Thank you. Katakan we thank you. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tenang bersama karena hadir. Kami aman. Kami tenang karena ada Yesus bersama kami. Haleluya. Thank you. Yes. Kami akan syukur untuk suami yang terbaik. Ya. Kami akan syukur untuk istri yang terbaik. Untuk anak-anak yang terbaik. Ya. Rekan-rekan sahabat iman yang terbaik. Yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bahkan bersyukur untuk orang-orang yang mungkin membuat kita marah, membuat kita kecewa. Sebab itu cara Tuhan untuk mengerat setiap kedagingan kita. Amin. Mari bersyukur segala sesuatu. Dan percayalah bahwa setiap kejadian kita dahsyat di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu buat pagi ini Tuhan. Kami percaya ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan hasil kami menyembah Tuhan adalah keserupaan dengan Tuhan saja. Amin. Engkau yang semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang di dalam Engkau Tuhan. Amin. Kemuliaan-Mu yang nampak dalam hidup kami orang-orang percaya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami akan diberkati dengan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus. Ibu Ruth Julia bersama-sama dengan kami menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami rindu pesan yang kuat ini boleh kami tangkap, kami lakukan, kami percaya bagian kami hanya taat di depan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. 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 Ya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi semua saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini kita akan baca dari kitab Kejadian, pasal yang keempat. Kita akan melihat Kejadian pasal yang keempat. Oke, bagi teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali gabung dengan kita, saya mengingatkan bahwa setiap akhir dari doa pagi kita akan selalu ada perjamuan kudus. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini mungkin bisa menyiapkan terlebih dahulu roti dan anggur. Kita akan lihat dari kitab Kejadian pasal yang keempat. Mulai dari ayat yang ke-1 kita akan lihat sampai dengan ayat yang ke-5. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak Anda merenungkan mengapakah persembahan Habel lebih diindahkan oleh Tuhan daripada persembahan Kain. Persembahan seperti apakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Persembahan seperti apakah yang disukai oleh Tuhan, yang membuat diterima oleh Tuhan? Kenapa sih Kain persembahannya tidak diindahkan, sementara Habel? Apakah karena Tuhan suka makan daging? Kita yakin pasti bukan itu jawabannya. Hal pertama yang menurut saya belajar dari Kejadian pasal 4 ayat 4 ini, kenapa persembahan Habel diindahkan Tuhan? Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan?
Karena yang pertama menurut saya, dari apa yang saya belajar bahwa ketika Habel mempersembahkan ini, Habel mempersembahkannya sungguh-sungguh dengan cinta kepada Tuhan. Saya belajar dari sepanjang banyak contoh-contoh di Alkitab. Setiap kali persembahan yang dipersembahkan dan dilakukan untuk Tuhan, dengan didasari atau didorong oleh sebuah rasa cinta yang amat sangat kepada Tuhan, pasti akan membuat sebuah perbedaan. Setiap kali persembahan yang kita lakukan ke Tuhan didasari karena kita mencintai Sang Raja, itu akan melahirkan sesuatu yang berbeda, akan melahirkan kuasa. Tetapi kalau kita melakukan persembahan karena sebuah rutinitas, maka persembahan itu tidak ada pengaruhnya. Kenapa saya berani bilang bahwa Habel itu persembahannya karena digerakkan oleh sebuah cinta yang amat sangat kepada Tuhan. Saudara, menariknya begini, Habel itu sejak dari awalnya suka melakukan pekerjaan yaitu menjaga gembala kambing domba, sedangkan Kain itu bertanam. Saya percaya bukan karena jenis persembahannya, bukan karena dagingnya atau satunya sayur-sayuran yang lebih murah, enggak. Anda pernah membayangkan bagaimana hubungan antara seorang gembala dengan ternaknya atau kambing domba? Apalagi pada zaman dulu, hubungan antara gembala dengan kambing domba itu ada sebuah hubungan yang khusus. Dalam arti kita tahu bahwa gembala itu seringkali ya tidurnya ya bareng dengan domba-dombanya. Tidurnya ya bersama dengan domba-dombanya. Dari pagi sampai petang, sampai balik tidur lagi, ada sebuah hubungan yang dekat antara gembala dengan domba. Sementara dalam dunia pertanian atau tanaman, tidak pernah terjadi hubungan seperti chemistry ya, hubungan hati antara petani dengan tanaman. Tetapi kalau seorang gembala dengan domba itu ada sebuah hubungan rasa sayang. Saudara pernah membayangkan nggak bahwa kalau saudara memelihara satu tanaman, memelihara satu piaraan misalnya anjing. Saya pernah punya anjing, saudara. Kenapa sekarang saya nggak mau pelihara anjing lagi? Karena yang paling menakutkan dan bagian yang paling tidak enak adalah ketika anjing itu mati, saudara. Saya bisa nangis beberapa lama karena kematian anjing yang sangat saya sayangin. Anehnya setiap kali kita memelihara satu ekor piaraan seperti a pet gitu ya, ada sebuah hubungan batin, ada sebuah hubungan hati antara kita dengan peliharaan kita. Demikian juga dengan Habel, saya percaya dia memelihara domba-domba itu dari lahir sampai gede, sampai kemudian dia korbankan, itu ada satu hubungan sayang, ada satu hubungan cinta. Nah, saudara, ketika seorang Habel mempersembahkan apa yang dia cintai, apa yang dia kasihi untuk Tuhan, itu ada sebuah sesuatu yang kena di hati. Semua yang lahir dengan dorongan cinta akan membuat perbedaan di hadapan Tuhan. Saya ingat sebuah cerita di mana satu kali Raja Daud dalam kitab 2 Samuel, dia berkata begini, aduh, betapa enaknya ya kalau panas-panas begini, aku minum air dari sumur Bethlehem. Dulu Daud kecilnya itu suka sekali, saudara, suka sekali untuk duduk di dekat sumur Bethlehem sambil menyanyi puji-pujian buat Tuhan. Dia minum air di situ, terik-terik panas, dia ngambil air dari sumur Bethlehem. Lalu hari itu dia melihat di kejauhan tentang Bethlehem. Pada saat itu Bethlehem dikuasai oleh tentara orang Filistin. Lalu Daud itu tiba-tiba ngomong nyeletuk, enak ya kalau minum air dari sumur Bethlehem. Ada 3 perwira yang mendengarkan. Mereka tidak diperintah, mereka tidak disuruh oleh Raja Daud. Tetapi Daud itu cuma nyeletuk. Dan mereka tahu Daud itu lagi kepingin banget air dari sumur Bethlehem. Lalu mereka memberanikan diri, mempertaruhkan nyawa untuk mengambil air dari sumur Bethlehem. Dan ketika mereka kembali kasih Daud persembahan itu, Daud bilang, aku tidak bisa minum air ini. Ini adalah darah. Kenapa, saudara?
Semua karena semua yang dilakukan oleh Triwira itu cuma dilakukan karena mereka itu mencintai raja mereka. Mereka tahu raja mereka lagi kepingin itu. Jadi mereka melakukan itu karena mereka cinta dengan raja mereka. Semua yang kita lakukan, semua persembahan yang kita kembalikan ke Tuhan, yang kita lakukan karena cinta, itu nilainya adalah seperti darah, saudara. Nilainya adalah seperti darah. Ketika Habel mempersembahkan domba, Alkitab menuliskan yang tersulung. Saudara, setahu saya nih, di mana-mana kalau yang pertama itu ngaruhnya itu lebih kuat, saudara. Anak istilahnya peliharaan yang pertama kali itu lebih keterikatannya itu malah lebih kental kalau menurut saya. Tetapi justru yang sangat kental ini yang dikasihkan oleh Habel. Kenapa? Karena dia cinta dan dia mengasihi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita tuh cinta dengan seseorang, saudara, kita itu akan memberikan yang terbaik. Kita tuh kalau cinta dengan seseorang, bahkan kita itu akan kasih yang kita sendiri itu kita kepengen. Salah satu contoh sederhana. Saudara, kalau Anda cinta dengan anak-anak, saudara seringkali kita itu memberikan bagian makanan yang terbaik buat anak-anak kita. Bahasanya itu kita ngalah, supaya anak-anak kita itu dapat yang terbaik. Kita tahu anak-anak kita suka, kita kasih yang terbaik. Demikian juga yang dilakukan Habel. Kenapa persembahan dia diterima oleh Tuhan? Karena persembahan yang dia lakukan dengan cinta. Semua yang kita lakukan dengan cinta akan punya nilai seperti darah. Akan berbicara kuat di hadapan Tuhan. Ketika seorang perempuan memecahkan buli-buli, berisi minyak narwastu. Saudara, bukan soal number, bukan soal nilai, bukan soal harganya, tetapi yang dilakukan oleh perempuan ini, karena dia begitu mengasihi Tuhan. Anda lihat, setiap kali di Alkitab ada kejadian seseorang memberikan sesuatu digerakkan oleh cinta, itu akan membuat perbedaan dan itu akan menarik kuasa yang besar. Apa yang Bapak kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 menuliskan begini, bahwa begitu besar cintanya Tuhan kepada saudara dan saya, sampai dia kasih anaknya yang tunggal. Saudara, dia cinta sama anaknya yang tunggal. Tetapi ternyata dia cinta, menurut saya, dia cinta kepada saudara begitu besar, lebih daripada mencintai anak yang tunggal. Saudara, Habel mencintai Tuhan amat sangat, sehingga dia rela kasih yang paling dia sayang, yang terbaik buat dia, untuk orang yang dia cintai. Semua persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang lahir dari cinta. Saya berdoa saudara yang sudah rutin selama sekian lama ikut doa pagi. Saya berharap jangan lakukan doa pagi ini karena rutin. Yang kedua, jangan lakukan doa pagi ini karena PPKM. Sehingga saudara karena nganggur, saudara lakukan doa pagi ini. Atau saudara melakukan yang ketiga doa pagi ini karena saudara punya motivasi supaya Tuhan menjawab keinginan saudara, supaya Tuhan mengabulkan apa yang saudara minta. Jangan saudara dan saya beranggapan bahwa kita melakukan sesuatu untuk nyogok. Semua yang kita lakukan untuk nyogok akan sia-sia. Tetapi semua yang kita lakukan karena kita tuh mencintai Tuhan, itu akan sangat besar kuasanya. Jadi persembahan yang akan melahirkan kuasa adalah persembahan yang digerakkan karena kita mencintai Tuhan. Hal kedua yang saya belajar dari persembahan Habel adalah saya percaya Habel itu sudah mendengar dari cerita papanya yaitu Adam. Adam pasti cerita, Habel dulu ini sebelum papa ini melakukan dosa ya, sebelum papa ini berontak sama Tuhan, kita itu tinggal di taman bagus sekali Habel. Terus kemudian kita menikmati hal-hal yang luar biasa. Nggak ada yang namanya sakit Habel. Nggak ada yang namanya penderitaan. Saya percaya Adam ceritakan itu semua berulang-ulang kepada kedua anaknya. Kemudian saya juga percaya Adam cerita. Dan ketika papa ini salah, ketika papa dan mamamu ini dosa Habel, yang dilakukan oleh Tuhan itu mengenakan pakaian
dari kulit binatang. Rupanya Habel, Tuhan itu menutup aibnya Papa dengan kulit binatang. Jadi Habel itu saya percaya dia itu mendengarkan cerita ini. Nah, kenapa Habel persembahannya diterima? Karena dia ngerti bahwa ketika dia mengorbankan binatang, itu seakan-akan seperti dia itu mendekati Tuhan dengan berkata begini, Tuhan, kami ini orang berdosa, kami ini orang yang terkutuk, dan kami tahu ketika Engkau memulihkan kami, ketika Engkau mengampuni kami, Engkau mengorbankan ini. Jadi ketika Habel itu mengunjukkan persembahan daging, sebetulnya itu seperti yang dia katakan, Tuhan kami ini orang berdosa, please forgive us, tutup aib kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menutup dan mengampuni dosa-dosa kami. Dengan kata lain, persembahan yang menyenangkan Tuhan, persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan yang diunjukkan kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan, aku ini orang yang berdosa, kami ini orang berdosa. Please Tuhan, ingatlah bagaimana dulu Engkau mengampuni Bapakku, bagaimana Engkau mengampuni kami dengan darah ini. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Habel, dia itu mengingatkan Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati, betapa berdosanya kami, betapa kami itu rendah di hadapan Tuhan, dan betapa Tuhan kami membutuhkan Engkau untuk mengampuni kami. Saudara, Mazmur 51 menuliskan bahwa persembahan yang dilahirkan dari hati yang remuk, persembahan yang dilahirkan dengan kerendahan hati, persembahan yang dilahirkan dengan jiwa yang patah, persembahan yang dilahirkan dengan kesadaran bahwa kita ini rapuh, kita ini butuh Tuhan. Persembahan itulah yang akan menggerakkan surga. Setiap kali saudara datang membawa persembahan, bukan untuk menyogok Tuhan. Setiap kali saudara datang membawa persembahan berupa pujian penyembahan seperti yang kita lakukan setiap hari. Saudara datang dengan menunjukkan persembahan pujian penyembahan. Saudara melakukan pujian penyembahan bukan supaya doa saudara dijawab, bukan supaya keinginan saudara dikabulkan. Tetapi saudara melakukan pujian penyembahan karena saudara tahu Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Maka saudara, saya berdoa motivasi hati yang demikian yang akan kita introspeksi sehingga setiap persembahan yang kita unjukkan kepada Tuhan akan melahirkan kuasa. Dan yang ketiga saudara, sederhana. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena Habel ngerti banget ini maunya Tuhan. Kenapa Habel ngerti banget ini maunya Tuhan? Karena Habel tahu dari cerita bapaknya bahwa kerapuhan dan dosa mereka hanya bisa dihapus oleh darah. Dosa yang mereka lakukan hanya bisa ditebus oleh darah. Habel ngerti betul ini maunya Tuhan. Bukan karena Tuhan suka daging, tapi Habel tahu ini maunya Tuhan. Dengan darah inilah dosa mereka ditebus. Saudara, saat kita memberikan persembahan, apapun yang kita persembahkan, sekecil apapun yang kita persembahkan, kalau persembahan itu didasari karena kita ngerti ini maunya Tuhan, maka persembahan itu akan powerful. Ini yang Tuhan suka, maka persembahan itu akan powerful. Saya kasih contoh, saudara. Jangan dipikir bahwa persembahan hanya selalu berupa materi atau uang. Ketika saudara disakiti seseorang dan saudara mengampuni bukan supaya saudara diberkati. Saudara mengampuni karena saudara tahu ini yang Tuhan mau. Setiap kali, ini yang menjadi salah satu kekuatan saya ya saudara. Saya ini orang yang nggak gampang, terus terang, nggak gampang untuk istilahnya ketika ada seseorang itu sempat melukai saya. Saya berbeda banget dengan suami saya. Suami saya itu sangat gampang pemurah, sangat gampang untuk ngampuni.
Setiap kali saya tanya sama dia, gimana sih caranya kamu kok gampang dalam sekian detik kamu bisa ngampuni orang yang nyakitin kamu, bahkan sekalipun apa yang dilakukan orang itu sangat-sangat begitu parahnya, kamu kok bisa? Kalau kunci yang dilakukan oleh suami saya adalah dia selalu berusaha membayangkan posisinya di posisi orang itu. Jadi dia itu membayangkan posisi orang itu. Dan dia itu bilang gini, kamu coba bayangkan posisi kamu sebagai orang itu. Kenapa sih orang itu melakukan begini? Karena dia itu seperti begini. Nah, ketika aku bisa membayangkan posisi orang itu, aku bisa punya kekuatan untuk mengampuni. Saya mencoba tips ini, tetapi rupanya tips itu nggak berhasil. Tetapi ada satu tips yang saya lakukan, yang seringkali menjadi kekuatan saya, kenapa saya tuh dibandingkan dengan bertahun-tahun yang lalu, saya memiliki kekuatan yang lebih hari ini untuk bisa melepaskan pengampunan dengan lebih cepat. Yaitu saya selalu berpikir bahwa Tuhan itu suka banget. Tuhan itu suka banget kita itu ngampuni. Sehingga ketika saya itu disakiti seseorang, dan saya belajar untuk mengampuni dia, maka yang saya bayangkan di dalam pikiran saya itu Tuhan suka banget kalau kita itu mengampuni. Makanya setiap kali saya belajar untuk mengampuni, ini yang saya katakan ke Tuhan. Tuhan, aku lakukan ini untuk Engkau. Aku lakukan ini untuk menyenangkan hatimu. Aku lakukan ini karena aku tahu ini yang kamu suka. Saudara, dengarkan baik-baik. Apapun persembahan yang kita lakukan, kalau kita tahu itu yang Tuhan suka, maka persembahan itu akan jadi besar akibatnya. Persembahan itu akan jadi dahsyat akibatnya. Amin, saudara. Dari hari ini, pagi ini, mari kita diingatkan kembali persembahan seperti apakah yang diterima oleh Tuhan. Yang pertama, semua persembahan yang dilakukan dengan cinta. Semua persembahan yang dilakukan dengan cinta, karena kita mencintai Tuhan. Itu akan melahirkan kuasa. Saudara memberikan persembahan apapun, mau materi, saudara menyanyi untuk Tuhan, karena saudara begitu mencintai Tuhan. Semua yang lahir karena cinta akan seperti darah nilainya. Seperti darah itu berarti mempunyai kehidupan di dalamnya. Semua persembahan yang lahir dengan cinta akan hidup, bukan persembahan yang mati. Yang kedua, persembahan yang kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa Tuhan, aku tuh tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ini loh tidak ada artinya dibandingkan dengan aku memerlukan Tuhan. Ini loh kecil dibandingkan dengan aku tuh memerlukan Engkau. Saudara, pada saat kita datang doa pagi, kita memberikan persembahan. Saudara sadar nggak kita melakukan doa pagi seperti ini, kita juga memberikan persembahan. Kenapa? Karena orang lain lebih memilih untuk tidur, saudara bangun lebih awal untuk bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Ini pun sebuah persembahan. Dan kalau ini kita lakukan karena kita menyadari Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku hancur, aku mati tanpa Tuhan. Semua yang kita lakukan dengan kesadaran karena kita membutuhkan Tuhan dengan kerendahan hati, itu akan besar kuasanya. Dan yang ketiga, persembahan yang diterima oleh Tuhan. Kalau kita melakukan persembahan itu karena kita tahu, memang itu yang Tuhan mau. Pertanyaan saya pagi hari ini, seperti yang saya bilang, tidak harus kita memberikan bentuk uang. Tahukah Anda apa yang Tuhan mau untuk hari ini? Mungkin hari ini Tuhan mau saudara belajar melepaskan kemurahan buat orang yang menjengkelkan hati saudara. Mungkin kita itu ngerti bahwa yang Tuhan mau adalah kita memberikan kebaikan atau perhatian atau mendoakan orang yang menjengkelkan buat kita. Kalau kita tahu itu yang Tuhan mau, itu adalah persembahan yang akan besar kuasanya. Mungkin Tuhan kepingin saudara memberitakan Injil kepada seseorang hari ini. Dan saudara tahu itu maunya Tuhan. Walaupun hati saudara tidak mau. Mungkin juga saudara tahu Tuhan itu ingin saudara membuat doa pagi. Saya ingat ceritanya Mita berkali-kali. Sejak awal dari bikin Zoom. Tuhan bilang, bikin ini nak. Hatinya tidak mau.
Secara daging dia tidak mau. Secara daging dia bilang, Tuhan, ngapain aku tuh repot-repot? Ngapain aku tuh bikin gini? Aku lo ndak untung apa-apa. Tapi yang saya ingat waktu dia membuat Zoom, harus mendatangkan pembicara dan sebagainya. Dia juga mengeluarkan dana untuk memberikan persembahan. Tuhan, secara manusia aku tuh ndak mau. Itu yang saya tahu. Tetapi kenapa dia melakukan ini? Cuman sederhana. Karena dia tahu Tuhan suka. Amin. Saya berdoa hari ini kita akan berkata, Tuhan, aku tidak suka. Tapi kalau Engkau suka, aku akan menyukai apa yang Tuhan suka. Maka semua yang lahir untuk melakukan apa yang Tuhan suka akan besar kuasanya.